Ada yang menanyakan kepada kami tentang pernyataan yang ada di video ini, apakah benar hadis tersebut adalah hadis palsu yang tidak bisa diterima? Nah, jadi ada salah satu hadis populer nih yang sering dikutip ketika memperingati hari Isra Mi'raj, yaitu hadis tentang kebanyakan penduduk neraka adalah perempuan. Padahal kedudukan hadis tersebut tidak cukup valid loh. Beberapa ulama hadis juga menolaknya dikarenakan ada perawi yang dianggap tidak kredibel di dalam merawikan hadis. 8 penjelasan atas apa yang dinyatakan dalam video tersebut. Yang pertama, hadis ini disepakati kesahihannya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan juga disebutkan dalam kitab-kitab hadis yang lainnya termasuk Musnad Imam Ahmad. Maka menyatakan hadis ini palsu adalah sengawur-ngawurnya pernyataan. Tidak ada satupun ulama hadis yang mendhaifkan hadis ini, apalagi sampai menganggap sebagai hadis yang palsu. Yang kedua, hadis tersebut bukanlah bentuk diskriminasi ajaran Islam terhadap kaum wanita. Namun ia adalah sebagai pengingat. Banyak sekali diksi-diksi hadis dengan model seperti itu. Misalnya ketika Rasul SAW mengingatkan orang-orang kaya untuk berhati-hati dengan amanah harta, maka dikatakan bahwa orang-orang kaya akan mengalami hisab yang sangat lama di akhirat. Sebaliknya kepada orang-orang miskin, juga ada hadis yang mengingatkan bahwa kemiskinan itu bisa mendekatkan kepada kekafiran. Maka memaknai dengan serampangan berarti hadis itu celaan kepada kaum wanita, karena dianggap banyak masuk neraka. Hadis yang lainnya juga bisa dimaknai seperti itu. Berarti jadi orang kaya itu tidak baik, jadi orang miskin tidak baik. Yang ketiga, dalam Islam itu kita tidak bisa mengambil sebuah kesimpulan atas sebuah hadis tanpa melihat hadis-hadis yang lainnya. Dan itu sudah sangat mafhum, bukan hanya di kalangan orang-orang berilmu, tetapi juga orang awam. Karena hadis itu kadang berbicara tentang satu sisi yang perlu dikompromikan dengan hadis-hadis yang berbicara dari sisi yang lainnya. Karena kalau tidak, akan dipahami secara keliru. Demikian juga dengan hadis tersebut. Maka ketika menyebutkan tentang kaum wanita yang banyak masuk neraka, yang seakan-akan ini bentuk perendahan dan pelecehan kepada kaum wanita, kita harus ingat ada hadis-hadis sebaliknya yang menyebutkan kedudukan wanita yang begitu mulia. Misalnya hadis yang sangat terkenal yang menyebutkan bahwa surga itu berada di telapak kaki ibu. Yang keempat, hadis menyebut bahwa kaum wanita itu paling banyak menghuni neraka, sama dengan kalimat misalnya, yang banyak ada di bengkel itu adalah motor dengan merek Honda. Itu tidak menunjukkan kalau motor Honda itu lebih jelek daripada merek motor yang lain. Maka tentu motor yang banyak digunakan, dia juga yang akan banyak masuk ke bengkel. Sama misalnya ada rumah sakit di Yogyakarta, kemudian dikatakan 60% penghuni rumah sakit ini adalah orang-orang Jawa. Data ini tidak langsung menjadi bukti bahwa orang Jawa itu penyakitan. Kenapa? Karena memang di tempat tersebut mayoritasnya penghuninya adalah orang-orang Jawa. Maka sebagian ulama menjelaskan penyebutan ini karena memang secara jumlah kaum wanita itu lebih banyak daripada kaum laki-laki. Yang kelima, hadis tersebut adalah untuk memotivasi amal, bukan untuk memvonis. Buktinya adalah Rasul ketika menyebutkan kaum wanita banyak menghuni neraka, beliau kemudian mengkaitkan dengan sedekah. Kalian hendaknya memperbanyak sedekah. Dan gaya bertutur seperti ini banyak digunakan oleh Rasul SAW dalam banyak hadis-hadisnya. Karena Rasul SAW ketika memotivasi amal umatnya, beliau terkadang menggunakan rangsangan berupa pujian, sanjungan, tetapi terkadang Rasul menggunakan ancaman dan peringatan. Maka hadis ini adalah termasuk jenis peringatan Rasul SAW agar kaum wanita memperbanyak sedekah agar mereka tidak banyak menghuni neraka. Adapun poin ke-6, ke-7 dan ke-8 insya Allah akan kita bahas di video selanjutnya.